Welcome back to my channel. Seperti biasa, di setiap hari Kamis, kembali lagi di acara Yuk Kita Horor. Untuk kalian yang belum menonton pada video pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan linknya sudah Yuki sediakan di kolom bawah video ini. Di sini kita akan berlanjut dari sesi yang pertama, dan kita akan langsung saja mulai. Inilah dia, Yuk Kita Horor. Jika dalam masa liburan seperti ini, kita pastinya akan mencari tempat-tempat yang layak huni, bagus, megah, dan juga punya banyak momen kepada keluarga ataupun teman-teman kita pastinya. Namun, bagaimana jika kita salah menghuni tempat? Atau dalam kata lain, tempat ini menyimpan banyak cerita misteri di balik kemegahannya. Berlanjut dari 10 tempat terangker di Surabaya, kita lanjutkan di tempat angker Surabaya selanjutnya. Tempat angker di Surabaya yang nomor 7 adalah Plaza Surabaya, atau biasa orang mengenalnya Delta Plaza. Pusat perbelanjaan sebuah kota biasanya selalu ramai dikunjungi oleh para warga setempat, entah untuk sekedar main-main, belanja bulanan, atau mencari kebutuhan lainnya. Namun tempat perbelanjaan yang menjadi ikon ini biasanya juga diselimuti oleh kisah berhantu. Karena hantu tak hanya mendiami kawasan kotor dan bangunan-bangunan kosong. Terbukti, Delta Plaza Surabaya yang selalu ramai dipadati pengunjung ini juga memiliki kisah berhantu yang beredar dari mulut ke mulut. Nah, jika kalian pernah mendengar tentang hantu suster gepeng, di sini asal-usul hantu tersebut. Megahnya Delta Plaza Surabaya ini konon dulunya merupakan sebuah rumah sakit pada zaman Belanda bernama Central Burgerlijk Ziekenhuis atau disingkat CBZ. Nama itu kemudian berubah menjadi Rumah Sakit Simpang dikarenakan posisinya persis berada di persimpangan. Rumah sakit ini dulunya digunakan untuk menangani pasien dan para pejuang dari korban pertempuran Surabaya. Hebatnya, rumah sakit ini juga menjadi tempat rahasia bagi arek-arek Surabaya untuk mengatur strategi perang. Rumah sakit yang sudah tua ini rumornya terdapat hantu dari arwah penasaran seorang suster yang meninggal karena terjepit lift. Arwah tersebut masih ada sampai sekarang dan seringkali muncul untuk mengganggu pengunjung mal. Akhirnya, pihak mal memutuskan memanggil seorang paranormal yang sakti untuk mengusir hantu tersebut. Namun, tetap saja masih ada hal-hal aneh yang terjadi di mal. Salah satunya ada kisah pengunjung yang melihat kursi roda bergerak sendiri di parkiran. Padahal gak ada pengunjung yang meletakkan kursi roda di parkiran Delta Plaza ini. Selain penampakan aneh, Delta Plaza ini juga sering terdengar suara misterius yang siap membuat bulu kudukmu merinding secara tiba-tiba. Lorong-lorong mal ini ternyata sering memunculkan suara-suara mencekam dan jeritan. Konon, jeritan yang paling mengerikan berasal dari sosok suster yang terjepit di lift. Ada juga suara-suara aneh yang muncul tengah malam yang sering terdengar oleh penjaga keamanan mal. Gimana arek-arek Surabaya? Punya pengalaman menyeramkan di Delta Plaza? Coba share di kolom komentar. Next,
Tempat angker selanjutnya di Surabaya adalah pabrik padi Ketintang. Cerita mistis dari bekas pabrik di Ketintang adalah tempat ini dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Pada awal pembangunannya, bekas pabrik padi Ketintang angker tersebut sebenarnya merupakan sebuah pabrik gula. Pabrik yang beralamat di Jalan Ketintang Madia itu kemudian diganti menjadi pabrik padi. Namun sayangnya produksi padi di tempat itu memiliki hasil yang rendah. Dan dengan harapan dapat meningkatkan produksi, pabrik tersebut pun sempat dijual kepada pihak swasta. Sial tak dapat dirubah. Produksi pabrik padi tersebut justru makin menurun hingga akhirnya terpaksa harus ditutup. Berdasarkan cerita masyarakat sekitar, makhluk astral yang sering menampakkan diri di bangunan ini adalah sosok noni Belanda dan nenek tua yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai korban pembantaian pada zaman Belanda. Selain itu, ada yang mengaku pernah melihat penampakan hantu tentara Belanda yang sedang berlatih baris berbaris. Bahkan, menurut penuturan warga sekitar, di malam hari sering terdengar suara mesin penggilingan padi yang beroperasi sendiri. Apakah kalian pernah melewati kawasan pabrik padi ini? Lalu apa yang kalian rasakan? Dan apakah kalian pernah mendengar suara penggiling padi itu? Please share di kolom komentar. Next, tempat angker di Surabaya nomor 9 adalah Gedung Gerahadi. Gedung Negara Gerahadi saat ini digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Timur. Bangunan yang berada di kawasan Jalan Gubernur Suryo ini juga dikenal memiliki nuansa-nuansa mistis. Tak jarang, sejumlah penampakan-penampakan juga kerap kali muncul di sekitaran gedung tersebut. Gedung yang diperkirakan dibangun pada tahun 1795 ini memang kerap terlihat menampakkan sosok wanita noni Belanda. Data yang dihimpun, Gedung Gerahadi ini semula menghadap ke Kalimas yang saat ini berada di belakang Gedung Gerahadi. Tempat ini dahulunya adalah tempat peristirahatan para pejabat perkebunan Belanda untuk minum teh sembari menikmati pemandangan di Kalimas. Pada tahun 1802, gedung ini letaknya sudah diubah menghadap ke selatan seperti yang terlihat sekarang. Berbicara tentang penampakan sudah menjadi buah bibir di kalangan para pekerja di Gedung Gerahadi. Salah satu pekerja di lingkungan Gerahadi mengaku gedung tersebut memang terlihat megah karena memang bangunan bersejarah dan terawat. Penampakan itu kerap kali terjadi di lantai 2 gedung tersebut. Penampakannya kadang terlihat wanita cantik mengenakan pakaian ala noni-noni Belanda. Penampakan ini juga sempat muncul ketika ada renovasi Gedung Gerahadi beberapa waktu lalu. Bahkan, agar penghuni tidak mengganggu para pekerja, pelaksana proyek renovasi harus menggelar ritual sebelum memulai pekerjaannya. Beberapa pekerja yang ikut serta dalam proyek ini sempat merasakan aura-aura mistis. Terlepas dari itu semua, saat ini Gedung Gerahadi telah dibuka menjadi salah satu objek wisata di Surabaya. Pembukaan Gedung Gerahadi sebagai objek wisata ini sejak tahun 1991 bersamaan dengan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Maka tak heran jika pada hari-hari tertentu ada sejumlah turis mancanegara yang mengunjungi gedung tersebut. Selain untuk melihat-lihat kondisi gedung, mereka juga kerap kali berselfie di depan gedung yang dibangun pada masa pemerintahan Residen Dirk van Hogendorp. Pernah berkunjung juga di Gedung Gerahadi? Lalu, pernahkah kalian diganggu oleh para penghuni Gerahadi? Tolong ceritakan cerita mistis kalian tentang Gedung Gerahadi di kolom komentar. Next, tempat terakhir yang paling angker di Surabaya
versi Yuk Kita Horor adalah Rumah Sakit Darmo. Konon, rumah sakit ini telah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1898. Rumah sakit ini termasuk salah satu yang tertua di Surabaya. Rumah sakit ini menjadi saksi bisu saat masyarakat Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu. Menurut kabar yang beredar, kerap kali terjadi penampakan suster dengan kaki yang melayang dan beberapa penampakan hantu wanita di balik jendela kamar pasien. Rumah Sakit Darmo yang terletak di Surabaya bisa dikatakan sangat angker. Sumber-sumber yang menyatakan tempat angker di Surabaya pasti memasukkan rumah sakit ini di dalam listnya. Korbannya bukan hanya pasien saja, tapi para dokter-dokter dan juga perawat di sana. Suara-suara aneh yang bikin merinding sering terdengar di malam hari seperti jeritan, tangisan, dan lain-lain. Bahkan, ada beberapa dokter dan perawat yang pernah melihat penampakan suster yang melayang dan suster ngesot. Dan beberapa penampakan hantu lain juga kadang terlihat. Ya, memang rumah sakit ini memang terkenal angker. Pantas saja jika banyak yang menyebut Rumah Sakit Darmo sebagai salah satu rumah sakit horor di Indonesia. Apakah kalian pernah berkunjung di Rumah Sakit Darmo? Lalu, apa yang kalian rasakan di sana? Pernah digoda oleh salah satu makhluk astral di Rumah Sakit Darmo? Please dengan sangat ceritakan cerita mistis kalian tentang Rumah Sakit Darmo di kolom komentar. Dan itulah 10 tempat terangker di Surabaya versi Yuk Kita Horor. Mungkin kalian mempunyai tempat-tempat yang akan bisa direkomendasikan di dalam ataupun di luar Surabaya. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai saran nih untuk mengangkat kasus misteri atau kasus horor di Kamis kedepannya. Silahkan juga tulis di kolom komentar. Karena semakin banyak komentar kalian, semakin Yuki bersemangat untuk melanjutkan video-video selanjutnya. Karena tanpa komentar dari kalian, Yuki juga tidak bisa menambah wawasan dan juga edukasi untuk dimasukkan di dalam kisah horor selanjutnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you next video.